Selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tafai Ode, selaku Pendeta Jemaat di GPIB Pelita, Jakarta Timur. Pada malam ini kita hendak disapa melalui firman Tuhan yang akan kita hayati bersama-sama melalui Night Call GPIB. Mari sahabat GPIB, kita berdoa bersama-sama. Terpuji namamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan pada saat ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, disapa oleh firman Tuhan, dan kami senantiasa dikuatkan di dalam tuntunan Tuhan, agar seluruh kehidupan yang boleh kami jalani, kami melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Mari sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, runtuhkan mezbah Baal milik ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu, lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, kita masih berada di awal tahun yang baru 2026 dengan segala hal yang menjadi harapan, dambaan dan cita-cita kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, beragam keinginan dan harapan kita selalu dimulai di dalam sikap iman untuk selalu mengandalkan Tuhan Allah saja. Namun jika keinginan dan harapan tersebut belum terwujud sama sekali, kita telah menaikkan doa dan permohonan kita sekian waktu lamanya kepada Tuhan, tetapi belum juga terjawab. Godaan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan mulai mengalami kebimbangan. Lelah untuk memohon kepadanya, serta semakin dipenuhi oleh kekhawatiran. Derasnya badai hidup sedemikian kuat terlihat. Kita merasa bahwa tak mampu lagi untuk berbuat, bahkan berharap yang lebih ketika pergumulan hidup sangat mencekam. Pembacaan kita pada saat ini dilatar belakangi oleh situasi yang sangat mencekam bagi bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami penindasan selama 7 tahun dari orang Midian. Tuhan Allah memang mengizinkan bangsa ini mengalami penindasan yang hebat karena mereka telah menyimpang dari kehendak Tuhan Allah, yakni melakukan penyembahan berhala kepada ilah-ilah lain dengan membangun banyak mezbah berhala. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah yang telah dipersiapkan untuk menjadi terang bagi banyak bangsa ternyata telah mendukakan hati Tuhan. Mereka melupakan kasih setia Tuhan Allah yang selalu menjaga dan melindungi bangsa itu setiap saat. Hati mereka mudah sekali berpaling dari Tuhan Allah. Kekudusan Tuhan Allah mereka gantikan dengan mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan yang semakin hari dicemari oleh berbagai dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan Allah. Dalam keadaan yang sedemikian parahnya dan hebatnya atas segala dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah dalam kasih-Nya yang besar menolong umat-Nya, karena ternyata bangsa Israel tidak mampu bahkan tidak berdaya menghadapi kekuatan dan kekejaman bangsa Midian. Dan ternyata hanya Tuhan Allah saja
yang memiliki kuasa untuk mematahkan atau mengalahkan lawan mereka. Pernyataan Tuhan Allah melalui malaikatnya yang diutusnya untuk menjumpai Gideon sebagai salah satu hakim yang akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk menolong umatnya adalah cara Tuhan untuk menuntun bangsa itu agar kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Bangsa Israel tidak boleh terus-menerus mencemari dirinya dengan dosa. Mereka telah menyia-nyiakan kemurahan dan kasih sayang Allah dalam kehidupan mereka. Gideon diperintahkan Tuhan Allah untuk meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya, bahkan kayu tiang berhala yang telah ditebang ditaruh kurban bakaran yang dipersembahkan bagi Tuhan Allah. Gideon melakukan dalam ketaatan seperti yang Tuhan Allah telah perintahkan kepadanya. Sahabat GPIB, babak baru dalam kehidupan bangsa Israel dikerjakan oleh Allah dengan membangkitkan seorang hakim yang bernama Gideon. Bangsa Israel semakin tenggelam dalam dosa yang menyeret mereka untuk meninggalkan Tuhan Allah. Tanpa pertolongan Tuhan Allah, bangsa itu tentu binasa akibat dosa-dosa yang telah diperbuat. Berhala tidak mampu menolong mereka dari penindasan bangsa Midian. Hanya Tuhan Allah saja yang dapat melakukannya, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Bagi Allah, membebaskan umatnya dari penindasan bangsa lain adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukannya. Namun yang Tuhan Allah kehendaki dari umatnya adalah agar mereka meninggalkan berhala kesia-siaan, meninggalkan cara hidup lama yang dipenuhi oleh kenistaan dan kembali kepada Tuhan Allah. Dia memulihkan umatnya untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan mendatangkan berkat. Mari sahabat GPIB, firman Tuhan pada saat ini membimbing kita untuk menilik kehidupan kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Bahwa apakah kita telah meninggalkan kehidupan yang telah dikuasai oleh dosa, tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia hanya untuk kepuasan sesaat. Begitu banyak hal yang terbentang di hadapan kita. Jangan mengambil keputusan yang salah. Hindari pergaulan yang buruk. Jauhkan diri dari perbuatan yang ingin segala sesuatunya serba instan, bahkan berbagai perilaku yang menyesatkan. Kita dipanggil untuk tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan Allah saja, menjadikan firman Tuhan sebagai perisai serta filter terhadap berbagai goda dan tipu daya dunia. Saat ini kita diminta untuk mengubah arah hidup kita, yakni hanya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap saat, maka kehidupan kita diberkati oleh-Nya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Sahabat GPIB, kita menutup perenungan firman dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan selalu membimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat berjalan hanya di dalam kehendak Tuhan, mengambil komitmen untuk setia dan taat, bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dan kami menyerahkan kehidupan kami, segala keberadaan kami masing-masing, hanya di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami menjadi alat yang Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sahabat GPIB dimanapun kita berada.